Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat eh, buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Abdul Fattah ST MT, salah satu dosen Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini akan menjelaskan tentang penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Pada kesempatan ini akan menjelaskan RPS, salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Perencanaan dan Pengendalian Produksi 1. Nah, mata kuliah ini membahas tentang metode-metode yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian produksi di bidang manufaktur, yang terdiri dari peramalan, perencanaan produksi agregat, pembuatan jadwal induk produksi, perencanaan kebutuhan material, analisis persediaan, keseimbangan lintasan, penjadwalan tenaga kerja dan mesin, dan juga enterprise resource planning. Adapun capaian dari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem integrasi dengan pendekatan sistem. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menguasai pengetahuan tentang teknik komunikasi dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini. Adapun beberapa sub capaian mata kuliah berkaitan dengan materi yang diajarkan, sehingga mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertian dan peran fungsi dari perencanaan dan pengendalian produksi, kemudian memahami jenis-jenis peramalan dan perhitungannya, kemudian mahasiswa juga dapat memahami fungsi dari dan perhitungan dari perencanaan agregat, sehingga nanti mampu menyusun jadwal induk produksi, kemudian mahasiswa mampu untuk merencanakan kebutuhan material, dan selanjutnya memahami pengertian dan pengendalian persediaan serta menggunakan metode-metode sistem persediaan. Selanjutnya mahasiswa diharapkan mampu melakukan atau mengerti berkaitan dengan penjadwalan tenaga kerja dan juga penjadwalan mesin. Kemudian mahasiswa dapat memahami pengertian dari keseimbangan lini produksi, dan terakhir mahasiswa memahami sistem ERP, gitu ya, Enterprise Resource Planning. Pokok bahasan dalam mata kuliah PPIC 1 ini secara umum akan dipelajari berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian produksi, dari mulai peramalan, kemudian perencanaan agregat, kemudian jadwal induk produksi, kemudian dilanjutkan dengan MRP dan MRP 2, bagaimana menghitung atau melakukan perhitungan dari MRP, kemudian juga mempelajari pengendalian persediaan, gitu ya, dengan menggunakan EOQ. Seterusnya kita akan pelajari konsep penjadwalan tenaga kerja, juga nanti bagaimana menjadwalkan pekerjaan untuk setiap mesin. Dan terakhir berkaitan dengan ERP, Enterprise Resource Planning. Apa keuntungan dan kerugian dari penerapan ERP? Referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini, yang pertama itu Heiser dan Render. Nah, ini buku utama Operation Management, edisi ke-12, penerbitnya Pearson. Dan selanjutnya Schroeder, ini dengan judul Operation Management, edisi ke-5 tahun 2011. Untuk tambahannya bisa menggunakan referensi dari Fogarty dan Spencer Smith.
Untuk sistem pembelajaran dan komunikasi, seperti biasa untuk absen dan pengolahan atau pengunduhan materi bisa melalui e-learning sttbandung.ac.id. Nanti media yang bisa kita gunakan itu menggunakan Google Meet dan Zoom, dan juga didukung dengan WhatsApp group, nanti bisa digunakan untuk diskusi secara kapan saja gitu ya. Kemudian bisa menggunakan email. Nanti untuk proses perkuliahan kita ada 12 kali pertemuan online dan 2 kali e-learning. Nah, e-learning ini biasanya berkaitan dengan belajar mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Adapun untuk penilaian, yang pertama poin dari kehadiran sebesar 15%, untuk tugas 25%, kuis 15%, UTS 20%, dan UAS 25%. Nah, untuk grade-nya itu ada A sampai E, dengan A itu angkanya poinnya dari 85 sampai 100, AB 80 sampai 84, dan seterusnya. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan salah satu materi dalam PPIC 1, yaitu berkaitan dengan material requirement planning. Sebelum kita bahas tentang MRP, ini gambaran dari MRP 2 sistem. Dari gambar ini, kita bisa melihat bahwa material requirement planning ini bagian dari MRP 2 sistem, di mana posisi dari MRP atau material requirement planning itu posisinya di sini. Ini material, ya, material requirement planning. Oke, dalam MRP 2 sistem ini secara umum itu dimulai dari business planning, gitu ya, menentukan rencana bisnisnya, kemudian perencanaan marketingnya seperti apa, kemudian diterjemahkan dalam perencanaan produksi. Nah, ini bagaimana merencanakan produksi agregat dengan memperhatikan kapasitas yang tersedia dari yang dimiliki, gitu. Sehingga kita harus merencanakan sumber daya yang dibutuhkan ya untuk memenuhi perencanaan dari marketing atau berkaitan dengan permintaan. Selanjutnya dari rencana produksi agregat ini kemudian dilanjutkan menghitung atau menentukan MPS, Master Production Schedule. Nah, pada MS ini outputnya berapa sih yang harus diproduksi. Sehingga untuk memproduksi diperlukan juga perhitungan atau divalidasi hasil dari MPS ini itu divalidasi dengan RCCP, sehingga kita bisa mengetahui kapasitas yang kita miliki. Nah, itu bisa memenuhi nggak untuk melakukan memenuhi produksi yang dihitung atau yang ditentukan dari MPS. Nah, kemudian setelah MPS dinyatakan valid, gitu ya, atau mampu dilakukan untuk produksi, maka selanjutnya kita akan melakukan merencanakan kebutuhan materialnya. Berapa banyak yang harus produksi dan kapan melakukan pemesanan. Sehingga input dari material ini, yang pertama tentunya data dari MPS, berapa banyak yang harus produksi, kemudian juga struktur materialnya atau bill of materialnya, dan juga dilihat dari status persediaannya. Nah, hasil dari MRP ini nanti divalidasi dengan CRP. Nah, setelah valid MRP ini, hasil MRP kemudian
apa, outputnya ini bisa berupa order dan juga nanti apa, berkaitan dengan purchasing gitu ya. Kemudian nanti dilakukan pengukuran kinerja. Yang sedikit ini gambaran dari MRP 2. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang MRP. Nah, MRP ini adalah suatu prosedur logis berupa aturan keputusan dan teknik transaksi berbasis komputer yang dirancang untuk mengolah jadwal induk produksi menjadi kebutuhan bersih untuk semua item. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk memelihara tingkat minimum dari item-item yang kebutuhannya ditender. Tapi tetap dapat menjamin terpenuhinya jadwal produksi untuk produk akhir. MRP merupakan suatu konsep dalam sistem produksi untuk menentukan cara yang tepat dalam perencanaan kebutuhan material dalam proses produksi, sehingga material yang dibutuhkan dapat tersedia sesuai dengan yang dijadwalkan. Nah, ada beberapa asumsi dalam MRP. Yang pertama, lead time-nya diketahui, kemudian sistem atau persediaannya selalu dalam kontrol, komponen yang suatu perakitan harus tersedia pada suatu pesanan untuk perakitan tersebut dilakukan. Sehingga nanti ketika dilakukan produksi, komponennya tersedia. Pengadaan dan pemakaian terhadap persediaan bersifat diskret. Dan terakhir, proses pembuatan suatu item dengan item yang lainnya bersifat dependent. Jadi saling bergantung gitu ya, antara item satu dengan item yang lain. Ini gambaran input dan output MRP. Tadi sudah dijelaskan bahwa input dari MRP ini data dari MPS, berapa banyak yang harus diproduksi, kemudian juga status persediaannya, kemudian struktur produknya seperti apa, sehingga nanti kita bisa menghitung kebutuhan dari material. Nah, output dari MRP ini itu plan order release. Jadi kapan kita melakukan pemesanan dan berapa banyak, sehingga nanti luarannya bisa berupa order kerja kalau dilakukan produksi, kemudian purchase order kalau itemnya atau materialnya dilakukan pembelian, dan juga bisa berupa schedule berkaitan dengan plan ordernya. Ini MPS ini menunjukkan bahwa MPS ini bukan jumlah yang bisa diproduksi, tapi jumlah yang harus diproduksi. Jadi bukan demand. Kemudian ini gambaran dari bill of material, istilahnya istilah lainnya adalah struktur produk, di mana struktur produk ini berisi informasi tentang hubungan antar komponen dalam suatu perakitan. Nah, simpelnya, saya akan gambar struktur produk seperti ini. Nah, A itu dibentuk dari komponen B, dan juga komponen C, komponen D, dan komponen E. Ini B, C, D, E ini kemudian di assembling, jadilah produk A. Nah, ini sederhananya seperti itu. Nah, atau juga bisa berupa banyak level gitu ya dari materialnya. Jadi bisa berbentuk leveling seperti ini. Jadi lampu ini dibentuk dari base assembly, kemudian juga dari shade, kemudian dari socket assembly, di mana socket assembly ini gabungan dari komponen holder, socket, wiring assembly, di mana wiring assembly ini gabungan dari komponen wire dan terminal, dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan catatan persediaan, ini menggambarkan status semua item yang ada dalam persediaan. Sehingga catatan ini harus akurat, ya.
Nah, bagaimana agar akurat? Nah, penyimpanannya harus baik, ya. Bangun atau kita jalankan prosedur pengambilan persediaannya sehingga tidak ada selisih antara sistem, gitu ya, catatan sistem dan realnya, kenyataannya. Dan catat transaksi inventory-nya, hitung secara reguler, ya, untuk menyesuaikan antara data dan faktanya. Cocokkan segera bila terjadi perbedaan antara catatan dan hasil perhitungan fisiknya. Nah, ada banyak teknologi yang bisa digunakan, salah satunya teknologi RFID, menggunakan frekuensi radio untuk identifikasinya, sehingga keluar masuk barang itu lebih akurat. Output sistem NLP tadi sudah dijelaskan bahwa rencana pemesanan atau rencana produksi yang dibuat atas dasar list detail. Jadi berapa banyak yang yang dipesan atau yang diproduksi dan kapan dilakukan pemesanan atau dilakukan produksi. Secara umum matrik dari MRP terdiri dari gross requirement, schedule receipt, project on hand, net requirement, plan order receipt, dan plan order release. Gross requirement berkaitan dengan permintaan kotornya, Bu, ya, atau kebutuhan pada setiap periode. Kemudian schedule receipt berkaitan dengan penerimaan terjadwal atau dikenal juga dengan order, on order, open order, atau schedule order. Di order yang sudah dirilis pada perencanaan sebelumnya dan segera kita akan terima. Kemudian kalau project on hand ini berkaitan dengan persediaan akhir sejumlah barang yang tersedia yang bisa digunakan untuk memenuhi gross requirement. Dan net requirement ini kebutuhan bersih adalah selisih antara gross requirement atau perbedaan antara gross requirement untuk periode yang bersangkutan dengan hasil penjumlahan persediaan pengaman dan schedule receipt pada periode yang bersangkutan. Dan plan order project on hand pada periode sebelumnya. Adapun plan order receipt adalah rencana penerimaan pada suatu periode tertentu. Kemudian plan order release, rencana kapan kita melakukan atau merealisasikan order. Ada beberapa mekanisme dari MRP, netting, menghitung selisih atau perhitungan kebutuhan bersihnya, offsetting, menentukan proses saat yang tepat untuk melakukan pemesanan dalam memenuhi kebutuhan bersih. Kemudian ada loading, penentuan ukuran lotnya. Kemudian exploding atau explosion, ini merupakan proses perhitungan kebutuhan kotor untuk item level di bawahnya. Nah, misalkan contohnya seperti ini, di mana K itu disusun dari komponen M dan R. Jadi K ini memerlukan komponen M sebanyak 2 dan komponen R sebanyak 1. Dengan lead time untuk M 1, kemudian lead time untuk R 3, lead time untuk K sebanyak 2 periode. Sehingga misalkan contohnya seperti ini, gross requirement-nya periode 1, 2, 5, dan seterusnya. Kita akan menghitung MRP-nya. Kita buat dulu matrik MRP-nya, gross requirement, schedule receipt, project on hand, dan seterusnya. Nah, kita tulis di sini ada past due, jadi periode pemesanan periode sebelumnya gitu ya, di mana di sini ada persediaan atau project on hand sebesar 50. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan gross requirement 25, maka project on hand 50 ini atau persediaan 50 ini bisa digunakan untuk memenuhi gross requirement 25, sehingga tersisa persediaannya sebesar 25. Selanjutnya kita punya 25, kebutuhan kotornya atau kebutuhannya 15, sehingga sisanya 10. Ya, kemudian
kita punya 10, kebutuhannya 120. Maka net requirement-nya di sini ada kebutuhan bersihnya, jadi masih butuh 110. Jadi kita punya 10, kebutuhannya 120, maka kebutuhan bersihnya kita masih butuh lagi 110. Maka ini kita lakukan pemesanan. Nah, kapan melakukan pemesanan? Kita bisa melakukan pemesanan melihat dari lead time-nya. Di sini K, lead time-nya itu 2. Maka kita mundur 2 periode sebelumnya, yaitu pada periode 1, kita lakukan pemesanan sebanyak 110, kemudian akan datang di plan order receipt, jadi akan kita terima di dua periode selanjutnya, yaitu di periode ketiga sebesar 110, sehingga kita menerima 110, dipakainya tadi butuhnya bersihnya 110, maka sisanya persediaannya sisanya 0. Selanjutnya kita punya 0, kebutuhannya 0, ya persediaannya juga tinggal 0. Dan kita punya 0, kebutuhannya 60, maka kita masih butuh lagi net requirement-nya sebesar 60. Kita lakukan pemesanan lagi, pemesanan lihat lead time, ya, jadi kita mundur 2 periode sebelumnya, yaitu kita lakukan pemesanan plan order release sebesar 60 di periode 3, kemudian nanti kita akan terima 60 di 2 periode setelahnya, yaitu di periode 5 kita terima mendapatkan 60 unit, dan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan tadi sebesar 60, maka sisanya 0. Dan on hand-nya, project on hand-nya 0, dan seterusnya. Ini juga sama, bagaimana kalau ada schedule receipt di periode 1. Nah, ini kita menyelesaikan MRP dari M. Kalau tadi kita menyelesaikan MRP dari K, maka untuk gross requirement dari M, itu kita lihat dari plan order release dari MRP dari K. Ya. Sehingga di sini nanti di periode 1, ini 110, untuk gross requirement dari M, kemudian di sini periode 3 60, dan periode 5 15. Tapi di sini ada kapasitas dari M, di mana M ini untuk membuat K butuh 2 kali M. K, gross requirement dari M, plan order release-nya dikali dengan 2. 2 kali 110, ini juga 2 kali 60, dan 2 kali 15, jadinya gross requirement-nya ini. 220 di periode 1, 120 di periode 3, dan 30 unit di periode 5. Sesuaikan dengan periode pada plan order release. Untuk perhitungannya sama gitu ya. Misalkan kita di sini project on hand-nya ada 225. Jadi kita punya 225. Kemudian di sini ada schedule receipt, jadi direncanakan pada periode 1 ini kita akan juga menerima sebanyak 30. Nah, nanti di periode 1 kita ada sejumlah 255. Jadi kita punya 255, di mana untuk memenuhi gross requirement ini. Oke, di sini kebutuhannya 220, kita punya 255, maka sisanya di gudang gitu ya, yang kita miliki itu sebesar 35. Sini tidak ada kebutuhan, maka di gudang atau yang kita miliki masih 35. Nah, di sini ada kebutuhan 120. Kita punya 35, maka kita masih butuh lagi net requirement sebesar 85. Nah, untuk memenuhi net requirement ini kita lakukan pemesanan sebanyak 85, karena di sini lot per lot gitu ya. Kemudian kita lihat juga lead time-nya berapa. Nah, ini 1, maka mundur 1 periode sebelumnya,
Maka lakukan pemesanan sebanyak 85, atau lakukan plan order release sebanyak 85, kemudian nanti akan datang plan order receipt, jadi kita akan terima sebesar 85 pada periode setelahnya. Kita terima 85, digunakan untuk kebutuhan pemenuhan kebutuhan sebanyak 85, sisanya 0. Seterusnya sama. Ya. Nah, nanti silahkan bisa mencoba untuk menghitung kebutuhan material dari komponen R. Oke. Perhitungannya sama. Nah, contoh terakhir yang berkaitan dengan MRP, misalkan diketahui di sini alfa disusun dari komponen B dan C, di mana B ini membutuhkan komponen D dan C di sini membutuhkan komponen E dan F, dan C juga di sini membutuhkan komponen E dan F. Nah, di sini kalau kita perhatikan, nah ini komponennya sama gitu ya. Bagaimana kita bisa memastikan komponen ini sama, C di sini sama C di sini sama? Kita lihat komponen di akhirnya juga sama, ya. Di sini E, di sini F, di sini E, di sini. Sehingga nanti kita bisa lakukan paging atau digabungkan kebutuhan dari ketika kita merencanakan MRP-nya, kita gabungkan kebutuhan kotornya dari C, E dan F ini, ya. Sehingga nanti gross requirement dari C itu nanti akan diambil dari plan order release dari alpha ditambah plan order release dari punyanya B. Nah, ini nanti ditambahkan. Oke, nah hasil perhitungannya ini seperti ini. Oke, di sini gross requirement atau MRP yang di atas ini untuk alpha. Di mana kebutuhannya, gross requirement-nya sini pada periode 8 sebanyak 50, periode 11 50, kemudian periode 13 sebanyak 100. Nah, sini ada project content-nya 10, kemudian sini ada datanya, lot size-nya, lot per lot, kemudian lead time-nya 1, dan on hand-nya 10. Nah, on hand ini masuk ke project content. Oke, kita punya 10, sini kebutuhan 50, maka kita masih butuh 40. Net requirement-nya 40. Maka kita lakukan pemesanan sebanyak 40, ya. Nanti kita terima di sini 40. Receipt 40, nanti dipakai 40. Nah, nanti sisanya di sini 0. Oke. Nah, ini hitungannya by software gitu ya. Sehingga ada sedikit perbedaan dalam perhitungan manual, di mana di sini kalau kita menghitung cara sebelumnya, nah ini kita tulisnya nolnya di sini gitu. Jadi ada sedikit perbedaan, di mana di sini on hand ini disimpan juga di sini. Di on hand di sini nanti untuk memenuhi kebutuhan gross requirement, ya, dan sisanya tulis di sini. Nanti sisa dari banyaknya yang kita pesan, kemudian kita gunakan, nah sisanya nanti di sini disimpannya. Di nolnya di sini. Dan seterusnya sama. Nah, kita lihat yang C, nah gitu ya. C. Nah, di sini 20, di mana C itu kapasitasnya di sini 2 kali dari membutuhkan B ini membutuhkan 2 kali C, maka 2 di sini yang plan order release dari B itu dikali 2. Jadi 20 kali 2 sini 40. Nah, di sini yang A nggak ada gitu ya, ditambah 0. Nah, kemudian di sini 40 dari A, nah ini 40 dikali 1. Nah, karena di sini struktur produknya C itu atau alfa ini membutuhkan 1 kali C. Nah, makanya 40 dikali 1.
Nah, ini juga sama, 50 kali 2B. Nah, ini kalau bagaimana kalau 2? Di sini ada, nah di sini juga ada. Sehingga kita tambahkan, di sini 50 dikali 1, ditambah dengan 100 dikali 2, sesuai dengan struktur produknya. Sehingga di sini 250. Nah, ini 100 kali 1, ini jadinya 100 dari A. Untuk perhitungannya sama, ya. Sehingga E dan F juga itu dilihat dari C. C yang ini, ya. Gross hukumannya 40, nah 40 dikali 1, 40 kali 1, dan seterusnya. Oke, mungkin itu sedikit gambaran dari perhitungan MRP. Nah, untuk software nanti silahkan bisa juga mencoba menggunakan POM QM for Windows. Nah, misalkan nanti bisa pilih modulnya, yaitu Material Requirement Planning. Ini bisa pilih, kemudian kita inputkan filenya. Kalau persoalan yang ini komponennya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Nah, 9, kemudian periodenya ada 13. Kita klik OK. Kemudian kita inputkan tadi item name-nya alpha, B, D, C, E, F, C, D, F dengan levelnya, di mana level alpha-nya level 0 dan seterusnya. Kita inputkan juga lead time-nya. Oke, per parennya juga di sini berkaitan dengan quantity gitu ya, quantity di mana untuk membuat alpha itu butuh B sebanyak 1, D sebanyak 2, dan seterusnya. On hand-nya kita masukkan, lot size-nya, bulan tadi nggak ada, minimum quantity nggak ada, datanya yang tadi periode 8, 11, dan 13. Kalau sudah, kita solve, hasilnya seperti ini. Oke, jadi hasilnya seperti ini, sama dengan yang tadi. Untuk yang C juga sama, ini terjadi badging tadi. Oke, nah ini ya, 50 dikali 1, ditambah 100 dikali 2, jadinya 250. Nah, untuk melihat dari struktur produknya, oke, kita bisa pilih menu Windows, kemudian di sini hasilnya bisa terlihat. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat semuanya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kemudahan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Mohon maaf kekurangannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.